Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin berkata, Penatua Jiao tidak perlu berbicara omong kosong lagi dengannya, bisakah kita memulainya sekarang? Qin melangkah ke platform tinggi, kerumunan menjadi gempar dan saling berkata, Apakah remaja itu yang akan diuji? Dia hanya berusia sekitar 20-an. Seorang pria muda berusia awal 20-an ingin mengikuti ujian akademis tingkat 7. Saudaraku, cepat pukul aku, apa aku sedang bermimpi? Pada saat ini, 9 tetua dan papilion duduk melingkar mengelilingi Qin di tengahnya, termasuk Wang Yongsheng dan Penatua Jiao. Keduanya memenuhi syarat untuk menjadi penguji. Dalam keadaan normal biasanya hanya diperlukan 3 tetua untuk menguji, tetapi kali ini ada total 9 orang. Penatua Huang Funan berkata, anak muda, ada 7 ramuan tingkat 7, 96 ramuan tingkat 6, dan 168 bahan pembantu di depan Anda. Anda hanya perlu menemukan satu jenis pil yang dapat disempurnakan dari semua ramuan ini. Qin mengangguk acuh tak acuh dan datang ke meja pemurnian. Kemudian dia tertawa kecil dan berkata, apakah yang mulia ingin saya memperbaiki pil King Hong? Tidak hanya Penatua Huang Funan, tetapi para tetua lainnya juga menunjukkan keterkejutannya melihat Qin dapat dengan mudah mengetahuinya. Penatua Jiao berkata, Penatua Huang Fu, pil King Hong adalah salah satu jenis obat yang paling sulit dimurnikan. Bahkan beberapa alkemis tingkat 7 tahap awal mungkin tidak dapat memperbaikinya. Apakah Anda sengaja mengatur ini? Penatua Huang Funan berkata dengan acuh tak acuh, karena anak ini memiliki kepercayaan diri, tentu saja selama dia bisa memperbaiki pil King Hong kali ini itu akan sangat layak. Karena takut salah paham, Penatua Huang Funan secara khusus menjelaskannya. Penatua Huang Fu adalah seorang penatua yang bersikap netral. Dia adalah utusan papilion pusat Wuyu. Mengabaikan bisikan dari luar, suasana hati Qin mulai tenggelam, dan pada saat yang sama tangannya juga mulai bergerak dengan cepat. Langkah pertama adalah mengurutkan eliksir. Setelah hanya selusin nafas, setumpuk ramuan muncul di depannya, dan ramuan yang tersisa telah dikesampingkan dengan cepat. Setelah menyortir bahan, Qin mengeluarkan tungku pil dan api iblis King Lian dikobarkan secara langsung. Ketika nyala api mulai meledak, semua orang terkejut. Mereka berkata, api macam apa ini? Api di tubuhku ikut bergetar. Woi, api anak ini sangat kuat sehingga membuat jantung saya berdebar-debar. Apakah itu semacam api bumi? Wei Jinzhou ikut berkata, aku tidak menyangka anak ini memiliki nyala api yang begitu kuat. Namun itu tidak berarti apa-apa, nyala api hanyalah alat bantu. Sebenarnya Wei Jinzhou cukup tertarik oleh api yang ditampilkan Qin. Dia menunggu Qin gagal dalam ujian dan dibunuh oleh Penatua Wang, lalu dia akan mengambil api itu dari Qin. Nyala api teratai biru langsung berubah menjadi 9 kelompok api kecil. Para tetua penguji yang melihat itu berkata, Hei, ini adalah metode pagoda 9 api. Tidak heran anak ini memiliki kepercayaan diri seperti itu sebelumnya. Sayangnya, pil King Hong tidak sederhana. Masih sangat dini bagi anak ini untuk memurnikan pil King Hong. Di antara tetua itu hanya Huang Funan yang terkejut. Dia berkata, salah, ini bukan metode pagoda 9 api, tetapi teknik pengalihan 10.000 api. Penatua Huang Fu berteriak ngeri di dalam hatinya. Dia menggenggam pegangan kursi dengan kedua tangan dan hampir duduk goyah karena shock. Tiba-tiba seorang penatua lainnya berkata, teknik pengalihan 10.000 api. Penatua Huang Fu, teknik api macam apa itu? Bukankah ini jelas teknik pagoda 9 api? Posisi Penatua Huang Fu di papilion dan sangat netral. Dia adalah penatua bagian sertifikasi. Ia berasal dari papilion Wuyu. Secara alami kemampuannya berada di luar jangkauan tetua lainnya. Dan mereka juga mendengar bahwa hubungan antara tetua Huang Fu dan master papilion juga luar biasa. Di seluruh papilion dan hanya tetua Huang Fu yang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan master papilion. Penatua Huang Fu berkata,
Ini adalah teknik kuno dinamakan teknik pengalihan 10.000 api. Jika Anda tidak percaya, lihat bagian dalam di setiap nyala api di tangan anak itu. Penatua Jiao dan yang lainnya juga menatap dengan seksama. Setelah melihat dengan cermat, mereka semua terkejut dan wajah mereka terlihat seperti neraka. Memang sekilas terlihat 9 nyala api, tetapi di dalam setiap nyala api itu dibagi lagi menjadi 9. Dengan kata lain, 81 nyala api yang halus saling membentuk nyala api yang lengkap. Semua penatua hanya merasakan hawa dingin mengalir dari telapak kaki mereka dan bergumam, ini terlalu abnormal. Di depan mereka saat ini, Qin memulai pemurnian secara formal. Dia berkonsentrasi dan menenangkan pikirannya. Seluruh tubuhnya menjadi lebih serius dan kekuatan Qi di tubuhnya dipindahkan dengan keras dan dituangkan melalui api iblis King Lian. Boom! Nyala api yang awalnya kecil tiba-tiba naik dan meningkat lebih dari 10 kali, dan panas yang mengerikan itu cukup untuk membakar Raja Beladir tingkat ke-7 biasa menjadi abu dalam sekejap. 1 batang dupa, 2 batang, 3 batang. Waktu berlalu dengan cepat. Kerumunan berkata, "Hei, sudah berapa lama waktu berlalu? Mengapa tungku itu belum meledak?" Ya, setidaknya 3 jam telah berlalu. Apakah ada harapan untuk sukses? Mustahil. Saya kira reaksi di dalam tungku pasti sudah berantakan, tetapi belum mencapai titik kritis. Cepat atau lambat tungku itu akan meledak. Sekarang anak itu masih bertahan dan tidak mau mengaku kalah. Seorang penatua berkata, "Penatua Huangfu, apa yang harus kita lakukan?" Penatua Huangfu menjawab, "Apa yang ingin kamu lakukan? Untuk menyempurnakan pil tingkat 7 biasanya dapat disempurnakan dalam 1 hari dan 1 malam. Dan sekarang ini baru beberapa jam berlalu. Jadi untuk apa kamu bertanya pada orang tua ini? Apa yang harus dilakukan? Tidak mungkin untuk menghentikannya sekarang." Penatua itu terkekeh dan tertawa. "Tidakkah semua orang tahu bahwa Qin ini telah gagal? Mengapa kita menyia-nyiakan perasaan semua orang?" Wei Jinzhou juga berkata, "Terus menunda, tetapi tidak peduli berapa banyak Anda menunda, Anda tidak akan lolos dari kematian." Wei Jinzhou menyipitkan matanya dan hatinya menjadi lebih dingin. Bukan hanya dia, tetapi lebih dari 90% alkemis di lapangan saat ini telah menduga bahwa pemurnian Qin akan gagal. Sebatang dupa, 2 batang dupa, Qin masih berdiri memurnikan obat dan banyak orang sudah ketiduran. Qin akhirnya mengubah posturnya. Energi nyata antara langit dan bumi segera dimasukkan ke dalam tungku pil. Semua alkemis terbangun satu demi satu. Kulit kepala mereka mati rasa karena terkejut. Akhirnya setengah jam lagi telah berlalu. Awan roh tiba-tiba muncul di langit yang cerah tanpa peringatan. Sejumlah besar energi sejati mengalir turun dari langit menutupi tungku pil di depan Qin. Penatua Huangfu akhirnya berdiri. Dia tahu betul bahwa ini adalah energi sejati dari langit dan bumi yang dengan jelas mewakili pil yang telah disempurnakan oleh Qin. Hanya pil tingkat 8 yang dapat menghasilkan fenomena langit dan bumi. Tetapi sekarang ketika Qin hanya menyempurnakan pil King Hong, namun itu juga menyebabkan fenomena tersebut. Sungguh menakjubkan. Tiba-tiba terdengar suara retakan dan tungku pil tidak sanggup lagi menahan energi sejati langit dan bumi, dan tungku itu akhirnya pecah berkeping-keping. "Mati!" teriak Wei Jinzhou sambil meremas tinjunya dengan gembira. Ada keringat dingin di tubuhnya, tetapi dia merasa sangat gembira saat ini. Namun ekspresi semua orang berubah di detik berikutnya. Meskipun tungku pil itu telah rusak, 3 pil melayang keluar dan cahayanya sangat terang membentuk pemandangan yang menakjubkan. Apa itu sukses? Wajah Wei Jinzhou tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia menyadari bahwa akan ada lawan yang sangat mengerikan. Qin meraih 3 pil itu dengan senyuman di wajahnya. Dia melemparkan pil itu ke penatua Huangfu dan berkata dengan ringan, "Penatua Huangfu, tolong periksa." Banyak penatua lainnya juga ikut mengelilinginya. Mereka berkata, "Ini memang pil King Hong, itu sebenarnya dibuat oleh anak ini. Coba lihat pilnya, ternyata itu juga memiliki pola. Raja obat yang berusia 20 tahun, apakah ini mungkin? Kapan pil Siti kita benar-benar memiliki alkemis berbakat seperti itu?" Semuanya kaget dan ekspresi di wajah mereka seperti neraka. Qin tidak hanya menyempurnakan pil King Hong, tetapi juga memiliki pola pil di atasnya. Itu jelas setidaknya pil level superior, dan itu sangat mungkin untuk menjadi kelas khusus.
Tidak, ini bukan kelas khusus, ini sempurna. Penatua Huangfu melihat pil di tangannya dengan kaget dan matanya tiba-tiba bersinar. Seperti yang kita semua tahu, pil obat yang sama dibagi menjadi 4 tingkatan, kelas inferior, menengah, superior, dan khusus sesuai dengan tingkat integrasi obat. Tetapi pada kenyataannya ada satu lagi di atas kelas khusus, yaitu tingkat sempurna. Qin Chen berkata, "Penatua Huangfu, saya tidak tahu apakah saya telah lulus." Huang Funan tersenyum pahit dan berkata, "Tentu saja lulus." Huang Funan mengangguk lalu menatap para tetua lainnya dan berkata, "Bagaimana menurut kalian?" Para tetua itu menjawab, "Dia telah berhasil menyempurnakan pil King Hong dan tentu saja dia lulus." Mendengar apa yang dikatakan orang banyak, wajah penatua Wang Yongseng menjadi pucat. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin mengajukan keberatan, itu tidak berguna. Apalagi jika dia benar-benar berani mengangkatnya, dia akan langsung dicurigai etika profesinya. Dan akhirnya dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Huang Funan memberi Qin Chen lencana Raja Obat sambil berkata, "Mulai sekarang Yang Mulia akan menjadi Raja Obat di kota Dandao saya." Orang-orang di luar lapangan bersorak gembira. Mereka bahkan menyaksikan kelahiran Raja Obat baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah momen untuk menyaksikan sejarah. Para penatua tertawa gembira langsung bergegas tersenyum pada Qin Chen dan mereka hampir saja memeluk Qin Chen. Zhu Qingfeng, Nang Gongli, dan Zhao Ruhui juga sangat bersemangat. Pak Tua Dabe juga bergumam, anak ini ternyata benar-benar sukses. Dari mana orang aneh ini berasal? Dan anak ini mengatakan sebelumnya bahwa dia dapat mengobati masalah saya. Mungkin saja itu memang benar. Huang Funan tersenyum sedikit dan dengan hangat mengundang Qin Chen. "Jika Yang Mulia bersedia bergabung dengan Pavilion Beitian Yu saya dapat menjamin bahwa Anda akan diberi posisi penatua urusan internal." Tunggu, pada saat ini Wei Jinzhou tiba-tiba melangkah maju dengan wajah mengerikan. Dia berkata, "Penatua Huangfu, meskipun putra ini berhasil menjadi Raja Obat, tetapi dia bertarung di Pavilion Pil dan melukai putra suci ini. Harusnya dia dihukum. Bagaimana mungkin dia bisa diberikan posisi penatua urusan internal?" Wei Jinzhou berkata dengan keras. Huang Funan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Qin Chen, apakah ada hal seperti itu?" Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, "Penatua Huangfu, itu tidak benar sama sekali." Wei Jinzhou menyela, "Wah, kamu tidak berani mengakuinya sekarang. Bahkan jika Anda tidak mengakuinya tidak apa-apa. Ada banyak orang yang melihat adegan itu sebelumnya. Dan saya tidak percaya Anda dapat membayar semua orang. Apa katamu membayar orang lain?" Qin Chen berkata, "Saya tidak akan melakukan hal tercela seperti itu. Tetapi kamu, sebagai putra suci, telah menghina alkemis biasa, membalikan hitam dan putih. Saya tidak tahu bagaimana orang sepertimu bisa menjadi anak suci." Wang Yongseng juga berkata dengan dingin, "Nah, kamu tidak perlu berdalih. Saya juga dengan jelas melihat adegan agresif Anda ketika Anda melukai Wei Jinzhou di aula. Ada banyak orang yang bisa bersaksi, tidak peduli bagaimana Anda berdalih, itu adalah usaha yang sia-sia." Qin Chen tersenyum aneh dan berkata, "Benarkah?" Sebuah bola kristal muncul. Apa yang terjadi di aula saat itu langsung terlihat jelas. Qin Chen mencibir dan berkata, "Putra suci Jinzhou, apakah ini yang Anda sebut kejahatan? Tanyakan saja pada dirimu sendiri. Orang sepertimu yang tidak setia, tidak berbakti, dan tidak benar. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi seorang putra suci kota alkimia?" Qin Chen dengan tegas bertanya, menunjuk langsung ke jantungnya. Penatua Huangfu berkata, "Wei Jinzhou, apalagi yang harus kamu katakan sekarang?" Wajah Huang Funan pucat dan dia juga menatap Wei Jinzhou dengan dingin. Penatua Huangfu, Wang Yongseng buru-buru berkata, "Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Penatua Wang, Anda juga terkait dengan masalah ini." Penatua Huang Funan mendengus dingin. "Saya akan melaporkan masalah ini kepada Tuan Pavilion. Kemudian Anda akan berpikir tentang bagaimana menjelaskannya kepada Tuan Pavilion nanti." Wajah penatua Wang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Begitu Tuan Pavilion tahu tentang ini, maka posisi Wei Jinzhou di benak Tuan Pavilion pasti akan merosot. Karena selain Wei Jinzhou juga ada putra suci lainnya seperti Yu Huangqing dan Si Aoling. Keduanya memiliki wakil pelindung di belakang mereka masing-masing. Begitu Wei Jinzhou kehilangan kekuatan, keduanya pasti akan memanfaatkan ini.
Huang Fu berkata, Raja Obat Qin, Papiliun dan saya secara alami akan menangani masalah ini. Karena itu bukan kesalahan Raja Obat Qin. Saya tidak tahu apakah Tuan menerima posisi sebagai penatua urusan internal. Qin Chen berkata, maafkan Qin karena tidak menerima posisi itu, tapi saya ingin menjadi putra suci. Begitu pernyataan ini dibuat, seluruh alun-alun benar-benar gempar. Sial, tidak heran jika anak ini tidak mau menerima jabatan penatua urusan internal, karena dia awalnya ingin menjadi putra suci kota alkimia. Ini sangat ambisius. Huang Funan tidak berbicara, tetapi menatap Qin Chen untuk waktu yang lama dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yang mulia, apakah Anda yakin ingin menjadi putra suci kota Dandao saya? Qin Chen menjawab, ya, saya tidak ingin posisi lain selain putra suci. Baiklah, Huang Funan berteriak menunjukkan penghargaan. Saya tahu permintaan Anda, namun putra suci adalah masalah besar. Status lelaki tua ini masih tidak dapat menjadikanmu putra suci. Tetapi apa yang terjadi hari ini, lelaki tua ini secara pribadi akan memberitahu Tuan Papiliun. Tidak peduli apa hasilnya, seseorang akan dikirim untuk memberitahu Anda di masa depan. Tidak masalah, Qin Chen tersenyum ringan dan berkata, Qin datang dengan Zhu Qingfeng, tetua Huang Fu hanya perlu memberitahu Zuo untuk menemukan Qin. Oke, saya mengerti. Kalau begitu, tunggu kabar dari orang tua ini. Penatua Huang Fu tidak berbicara lagi dan langsung meninggalkan alun-alun. Tampaknya akan melapor ke Master Papiliun Pil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.